Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 522. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura culun. Di Bandung, apartemen lift, Lina sebenarnya tinggal bersama pengemudi. Tetapi jelas ada perbedaan besar antara keduanya dalam hal status. Di keluarga Wijaya, Lina, yang jarang melakukan pekerjaan rumah, saat ini benar-benar menyapu debu dan mengepel lantai secara profesional, membersihkan rumah tanpa noda. Bahkan di sudut-sudut yang tidak terlihat oleh mata, dia tidak berani ceroboh. Dibandingkan dengan perlakuan Lina di keluarga Wijaya, ini hanyalah dunia yang berbeda. Sejak Ariel belum masuk di keluarga Wijaya, William melakukan semua pekerjaan di rumah. Bahkan jika Lina menahannya di toilet sendiri, William harus siap dengan bau busuk. Dia tidak pernah peduli tentang hal-hal seperti itu, apalagi mengepel lantai. Setelah Ariel menikah dengan Kauri, Lina menjadi lebih santai. Semua pekerjaan rumah, termasuk memasak, jatuh pada Ariel. Selama bertahun-tahun, meskipun kehidupan Lina kadang-kadang tidak memuaskan, ia tidak pernah jatuh ke titik seperti sekarang ini. Pengemudi itu duduk di sofa dan menonton TV. Lina tampak seperti seorang pelayan. Dia tidak memiliki sedikit pun temperamen seorang wanita terhormat. Lebih penting lagi, Lina tampak sangat berhati-hati, jelas takut menyinggung pengemudi. "Tuan muda memanggilku, jika kamu masih tidak bisa menunjukkan nilaimu, aku akan membunuhmu," kata pengemudi itu dengan datar. Kalimat ini mengejutkan Lina. Sejak dia bertemu pria ini, dia telah diancam dari waktu ke waktu, dan suatu kali dia hampir mati di tangan pria ini. Jadi Lina sangat takut padanya. Tidak peduli apa yang dia katakan, Lina akan melakukannya. Sekarang dia diminta untuk kembali ke rumah Wijaya, yang sangat ingin dilihat oleh Lina. Tetapi sayangnya, Kauri bahkan tidak ingin melihatnya. "Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Tolong beri aku waktu lagi." Lina berlutut di lantai. Sopir berdiri dan kembali ke kamar tanpa melihatnya. Lina menghela nafas, mengingat saat itu, dia tinggal di area villa gunung. Sekarang telah jatuh ke titik ini. Namun, dia masih dengan keras kepala tidak merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dan dia bahkan tidak merasa bahwa apa yang terjadi hari ini adalah kesalahannya sendiri. Dia menganggap semua ini sebagai kesalahan Ariel. Lina sering berpikir, jika sampah ini mati lebih awal, bagaimana mungkin ada gangguan seperti itu di keluarga Wijaya? Bagaimana dia bisa diceraikan dan dikeluarkan dari keluarga Wijaya? Semua alasannya ada pada Ariel, yang merugikan dirinya sendiri. Mata Lina menjadi ganas, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, "Ariel, kamu membuatku jatuh ke titik ini. Tidak peduli apakah benih jahat di perut Kauri laki-laki atau perempuan, dia juga akan bertanggung jawab atas dosa-dosamu." Setelah membersihkan rumah, Lina membuat makan malam khusus untuk pengemudi sebelum meninggalkan rumah. Setelah banyak pertanyaan dari Lina, dia tahu di mana William akan minum malam ini. Jadi dia akan mencari William. Karena Kauri tidak mau memaafkannya, dia hanya dapat menemukan jalan hanya bertemu William. Paling buruk, pamer kepada pria tidak berguna ini. Selama dia mabuk, segalanya akan jauh lebih mudah. Di pintu masuk restoran tertentu, Lina menggigil ditiup angin dingin. Belum lama ini pesta minum dimulai, dan dia tidak terburu-buru untuk menemui William. Segalanya akan lebih mudah saat dia mabuk. Lina telah memutuskan untuk membawa William ke hotel malam ini, dan menunggunya bangun besok pagi. Kemudian berpura-pura menyedihkan di depannya, dan gunakan cara ini untuk kembali ke villa di lereng gunung. Setelah bertahun-tahun hubungan antara suami dan istri, Lina tidak percaya bahwa William benar-benar dapat melupakan cinta lama. Dan dalam pandangan Lina, dia adalah kehormatan William bahwa dia dapat berkompromi dengan William.
Bagaimana bisa dia tidak terima? Pada malam musim dingin yang dingin, angin bertiup kencang. Rambut Lina diwarnai dengan embun beku. Bahkan alisnya mulai memutih. Dan dia menggigil kedinginan. Lina tidak memasuki restoran sampai hampir jam 10. William dan sekelompok temannya bersenang-senang sambil minum. Sejak dia menceraikan Lina, dia menjadi lebih tidak bermoral dalam minum. Tidak ada yang menahannya. Dia bisa pulang kapanpun dia mau. Kehidupan seperti ini adalah impian William. Berita perceraian William telah lama tersebar di antara teman-temannya. Jadi ketika Lina muncul, semua orang terkejut. William, mantan istrimu ada di sini. Ini di sini untuk berdamai denganmu. Kamu tidak mencapai apa-apa. Dan aku tidak pernah mengira kamu akan memiliki istri yang begitu rela. William pasti punya kekuatan, kan? Dikatakan bahwa seorang wanita adalah 30 serigala dan 40 harimau. Jika dia tidak memiliki keterampilan, bagaimana dia bisa berubah pikiran pada tahap awal? Setelah melihat Lina, beberapa teman minum mau tidak mau menggoda. Jika itu adalah amarah Lina sebelumnya, dia akan meraih telinga William dan memarahinya. Tapi sekarang, dia hanya bisa menahan amarahnya. Bahkan ketika menghadapi ejekan, dia harus menyambutnya dengan senyuman. William menoleh. Dan ketika dia melihat wajah Lina, dia menunjukkan ekspresi tidak sabar. Dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini? Kita sudah bercerai. Apakah kamu tahu betapa bahagia dan bebasnya aku sekarang?" Lina mengertakkan gigi tanpa sadar. Dia mengandalkan William untuk mengenang masa lalu. Tetapi dia tidak menyangka William memiliki sikap seperti itu. Lina tidak akan pernah mengerti suasana hati William. Sejak hari pernikahannya, William tidak memiliki martabat jantan di depan Lina. Diganggu tanpa henti. Dia sama sekali tidak hidup seperti laki-laki. Apakah ada nostalgia? Bagi William, 3 kata ini hanyalah lelucon. Dia tidak merasakan cinta sama sekali di Lina. Jadi bagaimana dia bisa mengingat cinta lama? William, ayo cari tempat untuk bicara, kata Lina. Bicara. William melirik Lina dengan jijik. Dan berkata, aku tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada yang sangat mudah untuk dibicarakan. Cepatlah. Jangan halangi suasana minum saya. Kalimat ini membuat Lina mengepalkan tinjunya seketika. Bagaimana mungkin William berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu? Sekarang dia benar-benar melanggar. Lina benar-benar ingin memberi pelajaran pada William. Tapi identitas dan posisinya saat ini telah kehilangan kualifikasi untuk memberi pelajaran pada William. Dia hanyalah seorang wanita yang diusir. Lina menarik napas dalam-dalam, berbalik dan pergi. William, Anda akhirnya hidup seperti laki-laki. Wanita ini dulu memakanmu sampai mati. Tidak tahan lagi. Aku tidak menyangka kamu akan menyerah suatu hari nanti. William sekarang adalah pemenang dalam hidup. Dan keluarganya punya uang. Yang paling penting adalah saya sudah tidak punya istri. Jadi saya bisa minum sebanyak yang saya mau. Dan ada banyak wanita di luar sana. Seorang pria memiliki 3 pencapaian dalam hidup. Dia dipromosikan, menjadi kaya, dan meninggal bersama istrinya. Meskipun kemau bukan pejabat, situasi saat ini cukup membuat kami iri. Ujian dari sekelompok teman minum membuat William bingung. Dan berkata dengan anggun, kalian. Jika kamu ingin aku mentraktirmu, katakan saja, mengapa bertele-tele? Saya baru saja memesan makanan ini hari ini. William hebat, orang kaya benar-benar berbeda. Lain kali kami pasti akan kembali lagi. Setelah Lina keluar dari restoran, dia tidak memilih untuk pergi, tetapi masih menunggu di depan pintu. Sekarang dia telah datang. Dia tidak dapat kembali tanpa hasil. Dan masalah ini dipertaruhkan dengan hidupnya. Bahkan jika dia diminta untuk melepaskan harga dirinya dan membiarkan William menginjak-injaknya, Lina harus melakukannya. Lina tidak pernah berani meragukan apa yang dikatakan pengemudi itu. Dan dia ingin kembali ke villa di lereng gunung dan mendapatkan kembali kehidupan kemakmuran dan kekayaan. Dan inilah satu-satunya cara dia bisa pergi. Dia ingin mendapatkan kembali semua yang hilang darinya. Dia juga ingin membalas dendam pada Ariel dengan segala kebenciannya. Ketika hampir jam 11, seluruh tubuh Lina membeku, dan William serta rombongannya akhirnya terhuyung-huyung keluar dari restoran. Lina bersembunyi di samping,
Dan setelah semua orang naik taksi dan pergi satu persatu, dia bergegas ke sisi William dan mendukungnya. "Siapa kamu?" William berkata dengan linglung. Berat di atas, jelas mabuk, dan dia bahkan tidak mengenali siapapun. Lina tidak berbicara, tetapi mendukung William dan berjalan menuju hotel terdekat. William, yang sedang mabuk, berbaring di tempat tidur, hanya merasakan seseorang masuk ke dalam pelukannya. Dari tindakan bawah sadar seorang pria, William memeluk Lina dalam pelukannya. Keesokan paginya, ketika William bangun, dia melihat Lina tidur di sampingnya. William, yang sakit kepala, duduk dalam sekejap, tetapi Lina, yang terbangun, langsung bangun dari tempat tidur dan berlutut di depan William, seolah memohon. Bersambung.